Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai tanggapan atas kasih Tuhan. Kita sudah merenungkan, adorasi adalah saat kita membiarkan diri dikasihi Tuhan. Nah, sekarang saya ingin dari sisi kita, adorasi sebagai tanggapan atas kasih Tuhan. Saya sangat yakin dari pengalaman, lebih-lebih kesaksian orang-orang kudus. Adorasi kita yang setiap hari, syukur-syukur yang 1 jam setiap hari, bisa bertahan. Tidak hanya sampai hari ini, tapi sampai kematian kita nanti. Kalau dilandasi oleh kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan, dan kini aku ingin menanggapi kasih-Nya itu. Kita lihat dari pengalaman kita sendiri atau mungkin saudara-saudari kita. Pada umumnya, ketika orang beradorasi lebih karena didorong oleh semangat apa yang menguntungkan untukku, istilah lain itu semangat utilitaristik. Semangat utilitaristik itu semangat yang hanya melakukan hal-hal apa yang menguntungkan, yang bermanfaat. Kalau saya tekun beradorasi, ya karena saya sedang mohon. Saya sedang punya permohonan, saya sedang mempunyai situasi yang memprihatinkan, mempunyai masalah, mempunyai problem. Dan saya perlu berdoa supaya Tuhan mengabulkan. Tetapi kalau sudah dikabulkan, ada bahaya orang macam ini lalu mulai kendor. Atau sebaliknya, orang berdoa adorasi dengan tekun tapi merasa kok hidupku tidak berubah, kok rezekiku tidak naik-naik, kok usahaku tidak berkembang-berkembang. Ini mesti adorasi ini tidak manjur, tidak mustajab, tidak bermanfaat. Nah, ini orang yang utilitaristik. Lalu akibatnya apa? Akan berhenti, tidak adorasi lagi. Coba kita lihat, kapan kita mulai tidak semangat beradorasi? Bisa macam-macam, tapi umumnya karena saya merasa tidak bermanfaat. Nah itu, pandangan ini tidak tepat. Kalau tidak mau dikatakan salah. Karena ini kelemahan kita juga. Tetapi memang beradorasi itu mestinya adalah tanggapan atas kasih Tuhan. Merenungkan dan mengalami dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini dikasihi Allah itu sangat perlu dan penting untuk dapat bertahan dalam doa adorasi selama bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Orang dapat berpangkal dari pengalaman dikasihi oleh Allah setiap hari, diberi kesehatan. Bila bangun pagi itu kita segar, ada makanan pagi yang enak dan sedap, pelayanan orang tua saudara kita serumah sekomunitas, hingga berbagai hal yang baik yang kita alami sehari-hari, senyuman orang, keramahan orang-orang sekitar, pelayanan mereka dan seterusnya. Itu contoh-contoh kita dikasihi Tuhan. Akan tetapi itu bukan kasih Allah yang paling agung. Kalau hanya soal kesehatan, soal dilayani sesama, saat diberi rezeki dan seterusnya. Karena anugerah kasih yang paling agung tidak lain adalah Yesus Kristus Putra Allah itu sendiri. Maka dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 9-10 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Padahal kasih Allah yang teragung ini kini hadir, ada dalam sakramen Maha Kudus. Kita bisa tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Seperti Yohanes 15 ayat 4-5 disebutkan.
Disebut kasih Allah yang teragung dan terbesar, ya karena itulah anugerah yang paling penting dari Allah bagi hidup kita, karena berhubungan dengan keselamatan hidup dan jiwa kita. Bukan hanya sekarang di dunia ini, tetapi juga nantinya. Sementara saudara-saudari renungkan anugerah yang lain. Memang penting, tetapi bersifat sementara. Contohnya, kita bersyukur karena kita sehat, puji Tuhan. Tapi kita lihat, kita suatu saat juga sakit lagi. Kadang-kadang ada bahkan walaupun tidak kita harapkan, kita harus opnam di rumah sakit. Kita diberi kelancaran karier, kita dipromosikan, kita mendapat jabatan yang lebih tinggi. Puji Tuhan. Tapi suatu hari juga pensiun. Kita bersyukur karena cantik kalau gadis atau maco kalau pemuda. Lah iya sekarang, tapi sekian tahun lagi itu juga tidak begitu ceritanya. Kita yang sudah tua ini punya pengalaman yang jelas. Dulu betapa anda ibu-ibu ini cantik-cantik, gaya-gaya, tapi sekarang ya tetap cantik sih, tapi ya tua. Termasuk bapak-bapak, termasuk saya juga. Walaupun tidak pernah ganteng saya ini ya tetap sekarang makin tua saja. Nah, inilah kalau hanya bersyukur akan hal itu meskipun tetap harus disampaikan dan itu tetap baik, bukan anugerah tertinggi. Anugerah tertinggi adalah Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menebus kita, mengampuni dosa kita, dan ini menjamin hidup kita bukan hanya sekarang tapi yang akan datang. Itulah mengapa kita perlu beradorasi, mensyukuri kasih Allah yang telah ditampakkan melalui Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit dan kini hadir dalam Ekaristi Suci. Nah, kalau adorasi menjadi tanggapan kita yang penuh kasih kepada Tuhan yang telah mengasihi kita melalui pemberian dirinya, hidupnya yang teragung, sampai kapanpun adorasi akan bertahan dan kita tidak akan bosan. Maka lanjutkan saudara-saudari adorasi pribadi Anda harian. Kalau bisa 1 jam, kalau tidak bisa setengah jam, kalau tidak bisa ya 29 menit, kalau nggak bisa ya 28 menit. Jangan terlalu ngirit, terlalu hemat untuk bersyukur kepada Tuhan. Semoga kita diberkati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.